Saya menanyakan ayatnya. Jadi kalau begitu, Anda secara otomatis mengakui bahwa mengikuti Nabi yang tidak tertulis di Al-Quran. Ini sudah patah, Anda nggak bisa jawab lagi ya. Saya tidak tanya Muhammad. Muhammad siapa? Nama Muhammad tuh banyak. Jangan-jangan Muhammad kece lagi ya. Jadi saudara itu mesti sadar, mengikuti yang tidak tahu. Berbelit kayak apa, kebohongan tetap akan terbongkar. Ya, saya tegaskan, tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran Muhammad bin Abdullah. Kenapa? Kenapa tidak dikatakan Muhammad bin Abdullah? Karena pada saat itu satu-satunya manusia yang bernama Muhammad hanya beliau. Jadi kalau orang yang hidup sesama dengan beliau menyebut nama Muhammad, orang sudah pada tahu yang Muhammad yang dimaksud siapa. Karena hanya ada satu Muhammad. Muhammad Rasulullah hanya ada satu nama. Dari sejak Nabi Adam sampai kepada beliau Siti Aminah melahirkan sosok manusia suci bernama Muhammad. Barulah kemudian ada manusia di antara miliaran manusia yang bernama Muhammad. Jadi untuk apa pakai bin? Bin itu kalau sudah banyak yang menggunakan kata Muhammad supaya dikenal, oh Muhammad putra daripada Abdullah, bukan Muhammad putra dari Abu Talib misalnya. Itu. Jadi kalau kamu mencari celah di dalam Al-Quran, percuma. Kamu boleh bangga mengatakan meme kece namamu. Itu disebabkan karena apa? Sekarang sudah banyak orang menggunakan meme. Ya, meme cece, meme singse, banyak. Nah, kamu meme keke. Jadi kamu harus menggunakan kata itu. Oke, karena Anda nelpon saya kan kemarin, tujuan Anda nelpon saya untuk ngajak saya diskusi kan. Nah, saudara Meme kece, saya mau malam ini kita berdiskusi. Saudara jangan monolog, H2H dengan saya. Bahas materi yang Anda kuasai gitu. Materi apa yang Anda kuasai, yang paling Anda kuasai, itu yang kita bahas. Ya, artinya ketika Anda bertanya kepada saya, lalu kemudian saya melempar balik pertanyaan, saya berharap Anda bisa menjawabnya dengan baik. Ya, Meme kece. Jadi kita mulai ya, saat sekarang bisa nggak? Silakan kamu bertanya, saya pasti akan menjawabnya dengan baik. Monggo. Oke, siap. Tapi nggak lama nih, soalnya nanti ada Zoom saya ya. Oke, makasih. Baik. Dan saya berharap saudara fokus kepada saya aja. Karena Anda kan nggak lama, jadi manfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Saya berharap Anda menjadi teman saya ya, walaupun kita beda keyakinan, tapi sebagai manusia yang diciptakan oleh Sang Pencipta ya layaknya kita berdiskusi dengan baik lah gitu. Silakan jabarkan iman Anda, saya jabarkan iman saya. Nah, sekarang kesempatan ini saya berikan kepada Anda untuk bertanya sesuatu yang betul sangat Anda kuasai. Ingat, jangan sampai Anda bertanya sesuatu yang Anda tidak kuasai. Karena saya paling suka ditanya. Dan paling suka melempar kembali pertanyaan. Jadi, sekali lagi saya katakan, tolong Anda pertanyakan sesuatu yang paling Anda kuasai dan kemungkinan saya tidak bisa menjawabnya. Silakan. Oke, Bang Jul, sudah mulai belum? Yuk kita bahas yang kemarin, pertanyaan yang kemarin. Pertanyaan yang mana, Meme? Silakan. Pertanyaan yang kemarin kan saya minta ditunjukkan ayatnya di dalam
Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu ada tertulis di Al-Quran Muhammad bin Abdullah itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jadi saudara bertanya, tunjukkan di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah putra daripada Abdullah. Saya mewakili rekan-rekan muslim mengatakan kepada Anda bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah anak daripada Abdullah. Apa sebabnya? Karena nama Muhammad itu adalah nama yang tidak pernah dipergunakan oleh manusia satupun dari sejak Nabi Adam sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak penting, tidak ada gunanya menggunakan bin Abdullah, karena pada saat itu belum ada nama Muhammad. Baru dia satu-satunya manusia di muka bumi ini yang menggunakan nama Muhammad. Contoh, Nabi Adam alaihissalam itu tidak memiliki bin. Mungkin Anda akan mengatakan wajar, karena dia tidak memiliki bapa. Betul. Tetapi yang perlu Anda pahami kemudian adalah nama pertama yang menggunakan kata Adam itu adalah Adam. Jadi dia tidak perlu menggunakan bin. Ya. Padahal dia pun bisa menggunakan Barabas, putra Allah. Kembali kepada pertanyaan saudara, apakah dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bin Abdullah, anak laki-laki daripada hamba Allah? Tidak ada. Tetapi sangat indah di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Fath ayat 29, Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Tidak dikatakan Muhammad itu adalah putra Abdullah. Tidak seperti Tuhanmu, disebut sebagai Isa atau Yesus putra Maryam. Artinya dia adalah anak manusia. Ini kita berbicara mengenai konteks kitab. Yesus, Isa, atau di dalam penyebutan orang-orang Kristen dikatakan Yesus putra Maryam atau putra Bapa, atau Isa ibnu Maryam. Nah, kedudukan daripada Rasulullah Muhammad SAW secara tekstual jauh lebih tinggi daripada yang kau sembah. Kenapa? Allah sendiri yang mengakui Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum ila akhir ayat. Jadi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang yang kafir. Ya, ini yang perlu kamu pahami. Tidak ada kata bin, karena belum ada seorang pun sebelum dia yang menggunakan kata nama Muhammad. Kalau sekarang wajar, ada yang mengatakan namanya meme kece bin becak misalnya, atau Muhammad bin Sulaiman. Artinya Muhammad itu adalah anaknya Sulaiman. Atau sekarang dikatakan Muhammad bin
Muhammad bin Salama, artinya Muhammad anaknya Salama. Salama mempunyai anak bernama Muhammad. Nah, Rasulullah Muhammad SAW tidak menggunakan kata bin, tetapi dia langsung dikatakan oleh Allah, Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi dia tidak perlu menggunakan kata bin. Sekarang saya tanya kepada Anda, kalau Muhammad SAW tidak dikatakan dalam Al-Quran sebagai putra Abdullah, tetapi dikatakan sebagai utusan Allah, apa yang Anda permasalahkan? Silakan. Oke, kalau ganti topiknya, siapakah nama orang di Al-Quran yang didekatkan dengan Allah? Itu aja topiknya ya. Siapakah orang yang didekatkan dengan Allah menurut Quran? Tidak usah pindah topik dulu. Saya berharap Anda bertanya kepada saya tentang soal yang Anda betul-betul pahami. Anda bertanya kan, kenapa tunjukkan di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan Muhammad bin Abdullah. Nah, di Al-Quran itu tidak ada dikatakan Muhammad bin Abdullah, tetapi dikatakan Muhammad Rasulullah. Nah, sekarang tinggi mana? Muhammad anak manusia atau Muhammad utusan Allah? Derajatnya kira-kira tinggi mana? Sementara yang kau sembah dikatakan Yesus putra Maryam. Ya, Yesus putra Maria. Nah, kalau Anda ingin bertanya hal yang tadi tentang siapa nama orang yang didekatkan kepada Allah, saya anggap itu adalah pertanyaan yang akan menjebak dirimu sendiri, karena Isa alaihissalam di situ dikatakan bahwa dia adalah termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kalau termasuk dengan orang-orang berarti banyak orang, jamak. Jadi saya berharap kamu bertanya satu hal yang paling kamu kuasai. Bahas ini dulu. Memang kenapa kalau dalam Al-Quran itu tidak ada disebut Muhammad bin Abdullah? Apa yang jadi masalah di kepala Anda? Silakan. Oke, lama ya, nggak ada jawabannya. Artinya 1-0 kemenangan ada di pihak Muhammad Kece. Ini kita lagi berdiskusi. Artinya ketika Anda melontarkan pertanyaan, adalah kewajiban saya untuk menjawab pertanyaan Anda. Dan karena saya menjawab pertanyaan Anda, berarti butuh waktu. Karena butuh waktu, berarti Anda harus sabar, Anda harus sadar kalau saya lagi menjabarkan pertanyaan Anda. Di dalam Al-Quran tidak disebut Muhammad bin Abdullah. Kenapa? Karena Muhammad bin Abdullah itu di dalam Al-Quran tidak disebut sebagai manusia dalam arti kata makhluk yang sama seperti manusia yang lainnya, melainkan Muhammad SAW disebutkan sebagai sebagai utusan Allah, Rasulullah. Nah, untuk itulah kemudian saya katakan kepada Anda, Al-Quran itu bukan buku biografi, bukan buku sensus penduduk seperti kitabmu, bukan. Tetapi Al-Quran itu adalah pengukuhan, pengakuan, penggenapan seluruh nubuatan nabi-nabi tentang kedatangan Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itulah kemudian tidak dikatakan Abdullah, tapi dikatakan Rasulullah. Nah, saya tadi sudah menjabarkan ayatnya kepada Anda. Al-Fath ayat 29. Tidak dikatakan Muhammad bin Abdullah, tetapi dikatakan Muhammad Rasulullah. Lebih tinggi mana? Muhammad disebut sebagai anaknya Abdullah atau disebut sebagai utusan Hasim, utusan Allah, utusan Adonai? Ayo, tinggi mana derajatnya? Ketimbang yang kamu tuhankan disebut sebagai di dalam kitabnya putra Maria, berarti anak manusia, iya kan? Silakan. Saya menanyakan ayatnya. Jadi kalau begitu, Anda secara otomatis mengakui bahwa mengikuti Nabi yang tidak tertulis di Al-Quran.
Ini sudah patah, Anda nggak bisa jawab lagi ya. Saya tidak tanya Muhammad. Muhammad siapa? Nama Muhammad tuh banyak. Jangan-jangan Muhammad kece lagi ya. Jadi saudara itu mesti sadar, mengikuti yang tidak tahu. Berbelit kayak apa, kebohongan tetap akan terbongkar. Ya, ini yang paling fatal nih, didengarkan oleh publik, bahwa nama Muhammad bin Abdullah itu hanya mengada-ngada. Tidak ada di Al-Quran. Bang Jul sudah mengakuinya. Oke ya teman, sudah tahu saudara sekarang ya, jelas dengan jelas, Bang Jul mengatakan tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Saya kan tidak menanyakan derajatnya, tapi saya menanyakan ayatnya, di mana nama Muhammad bin Abdullah. Bukan menanyakan tinggi mana Muhammad Rasulullah, dengan Muhammad siapa itu yang dimaksud. Harus jelas ya, konseptualnya harus jelas. Iya, saya tegaskan, tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran Muhammad bin Abdullah. Kenapa? Kenapa tidak dikatakan Muhammad bin Abdullah? Karena pada saat itu satu-satunya manusia yang bernama Muhammad hanya beliau. Jadi kalau orang yang hidup sesama dengan beliau menyebut nama Muhammad, orang sudah pada tahu yang Muhammad yang dimaksud siapa. Karena hanya ada satu Muhammad. Muhammad Rasulullah hanya ada satu nama. Dari sejak Nabi Adam sampai kepada beliau, Siti Aminah melahirkan sosok manusia suci bernama Muhammad. Barulah kemudian ada manusia di antara miliaran manusia yang bernama Muhammad. Jadi untuk apa pakai bin? Bin itu kalau sudah banyak yang menggunakan kata Muhammad supaya dikenal, oh Muhammad putra daripada Abdullah, bukan Muhammad putra dari Abu Talib misalnya. Itu. Jadi kalau kamu mencari celah di dalam Al-Quran, percuma. Kamu boleh bangga mengatakan meme kece namamu. Itu disebabkan kenapa? Sekarang sudah banyak orang menggunakan meme. Ya, meme cece, meme singse, banyak. Nah, kamu meme keke. Jadi kamu harus menggunakan kata itu supaya orang tahu bahwa kamu ternyata anaknya ini. Kenapa Al-Quran tidak menyebutkan Muhammad bin Abdullah? Limaza? Kenapa? Karena pada masa itu belum ada orang yang bernama Muhammad kecuali dia. Jadi di ujung langit manapun disebut kata Muhammad kala itu, maka orang semua tertuju kepada penghibur yang dinubuatkan oleh Yesus akan datang mengajarkan segala hukum-hukum. Paham? Jadi cuma karena alasan itu. Karena alasan tidak ada kata bin di dalam Al-Quran, sehingga yang kami imani adalah Muhammad yang tidak ditahu siapa yang sebenarnya Muhammad tersebut. Kamu salah, ilmumu masih minim, belum pantas kamu bercerita atau berdebat dengan orang Islam, apalagi membahas tentang Quran. Belum, kau masih perlu belajar banyak. Kenapa tidak dikatakan bin Abdullah? Karena pada saat itu belum ada manusia pun yang disebut dengan nama Muhammad kecuali beliau. Sehingga ketika menyebut nama Muhammad berarti tertuju kepada anaknya Abdullah, tertuju kepada putranya Aminah. Itu berbeda dengan Yesus. Yesus harus dikatakan putra Maryam. Karena pada saat itu sudah banyak namanya Yesus. Yesus Barabas, ya, Yesus Anariah, ya, Yesus bin Nun dan lain seterusnya. Banyak nama Yesus, maka dia harus disebut sebagai bin Maria atau bin Maryam atau putra Maria. Paham kamu sampai di situ? Nah, lebih jauh, saking mulianya Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak dikatakan Muhammad bin Abdullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, tapi dikatakan Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Berarti kalau Muhammad itu utusan Allah, posisinya sama dengan Yesus yang kau tuhankan. Ayo. Nah, sekarang ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan bin Abdullah di dalam Al-Quran, berarti apakah itu dia tidak memiliki bapak? Kalau dia tidak memiliki bapak,
berarti dia lebih pantas engkau tuhankan daripada Yesus. Karena kenapa? Kedudukannya sama. Sama-sama tidak punya bapak. Yesus tidak punya bapak. Ya kan? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak punya bapak. Ketika Anda memahami bahwa bin Abdullah menggugurkan kenabian beliau, kerasulan beliau. Makanya, meme kece. Kalau Anda ingin membahas Quran, ya, Anda kudu wajib belajar dulu. Apalagi kalau sampai ketemu dengan penginjil jalanan kayak saya. Paham? Dibantu. Bang Jul, dibantu. Oke, saya tunggu, silahkan. Berapa menit? Ya, saya tunggu. Oke, silahkan, dilanjut. Bang Jul, saya kan orang Indonesia. Bagaimana saya bisa mengenali nabi yang asli dong kalau begitu? Kan saya nggak kenal dengan Muhammad. Kalau Yesus kan jelas ditulis di Alkitab. Ya, Isa Al-Masih jelas tertulis di Al-Quran. Jadi jelas dari awal sampai lahir, sampai ke lahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya, dan akan turun lagi, Isa sudah jelas tertulis. Sekarang Muhammad di mana kronologisnya? Tercatatnya di mana, Bang Jul? Saya kan hanya ayatnya, minta ditunjukkan ayatnya supaya apa? Semua orang tahu gitu. Kalau Anda memaksakan kehendak harus mengimani Muhammad yang tidak tertulis di Al-Quran, itu namanya pembodohan. Anda itu mengada-ngada gitu loh ya. Jadi gini loh. Aduh, gimana ya menjelaskan kepada Anda yang tidak ada ilmu. Gini, Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad. Iya kan? Apakah kemudian Allah akan mewahyukan, wahai Muhammad putra Abdullah? Enggak kan? Kenapa? Karena Al-Quran itu diwahyukan kepada Muhammad, Muhammad yang melisankan kepada para sahabat. Jadi dia tidak perlu mengatakan bin Abdullah. Karena para penulis, karena para sahabat, karena para penghafal sudah tahu bahwa Muhammad meskipun tidak dikatakan bin Abdullah, jelas dia adalah anak Abdullah. Karena pada zaman itu belum ada manusia pun yang bernama Muhammad selain beliau. Nah, kalau Anda alasannya tidak jelas Muhammad ini, Muhammad yang mana? Tolong tunjukkan kepada saya. Sebelum ada wahyu diterima oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adakah Muhammad yang lain selain dia? Adakah seorang Muhammad yang bernama adakah seorang yang hidup sesama dia yang bernama Muhammad? Adakah? Coba Anda tunjukkan. Orang yang menerima wahyu yang bernama Muhammad selain Muhammad bin Abdullah, adakah? Coba Anda tunjukkan. Saya dengar meme kece ini adalah murtadin. Coba Anda tunjukkan sebagai murtadin, apa benar Anda sudah pernah menemukan seorang nama Muhammad ketika Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril melalui Roh Kudus, sudah ada orang lain bernama Muhammad. Anda murtadin kan? Coba Anda tunjukkan. Di mana dalam Al-Quran ada seorang bernama Muhammad? Atau di hadits? Jangan di Al-Quran, kan Anda tidak akan menemukan. Di hadits, apakah ada seorang bernama Muhammad yang menerima wahyu? Ayo, silakan Anda tunjukkan kalau ada. Sampai nama Anda berubah menjadi uti wena, tidak akan pernah bisa menemukan itu. Kenapa? Karena memang nggak ada. Hanya nama Muhammad itu diberikan satu-satunya kepada anak daripada Abdullah. Belum ada nama, belum ada manusia yang diberikan nama itu selain daripada anaknya Abdullah. Berarti yang dimaksud dengan Muhammad kala itu sudah pasti bin Abdullah. Meskipun tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi umat Islam sudah paham bahwa yang dimaksud kemudian adalah Muhammad, anak laki-lakinya Abdullah. Nah, sekarang apakah harus menggunakan kata Muhammad bin Abdullah? Enggak juga. Kenapa? Karena ketika Muhammad SAW disebut, pasti di belakangnya muncul kata Subhanahu sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada kata-kata itu. Karena berarti orang sudah paham Muhammad yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdullah. Beda dengan Tuhanmu. Yesus harus disebut dengan sebutan Yesus
putra Maria. Kenapa? Karena pada zaman itu sudah banyak yang menggunakan nama Yesus. Yang disalib itu namanya Yesus Barabas, Yesus putra Bapa. Yang kau sembah itu adalah penjahat nasionalis, bukan Yesus Kristus. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Ya, lalu kemudian ketika Anda mengatakan di Al-Quran tidak ada nama Muhammad bin Abdullah, gimana ceritanya? Yang menerima Al-Quran itu adalah Muhammad bin Abdullah. Meskipun dia tidak katakan kepada sahabatnya, aku adalah anak Abdullah. Orang semua sudah pada tahu. Tapi kenapa tidak ditambahkan bin Abdullah? Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan karangan. Al-Quran itu bukan karya tulis. Al-Quran itu bukan dongeng. Al-Quran harus dituliskan, harus dihafalkan sesuai dengan apa yang dikalamkan Allah, disampaikan oleh Roh Kudus kemudian kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh ada kata-kata tambahan bin Abdullah, nggak boleh, nggak boleh. Itu bukan kitab suci namanya. Layaknya silsilah Yesus di dalam Lukas dan Matius. Perang dia. Ada yang mengatakan ini, ada yang hancur-hancuran satu sama lain, cakar-cakaran. Kalau Muhammad SAW itu tidak perlu menggunakan bin Abdullah. Karena dia adalah satu-satunya orang yang bernama Muhammad pada masa itu. Paham? Dan sahabatnya tidak menuliskan Abdullah dalam Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu kalamullah. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Berbeda dengan kitabmu. Babi bisa ditambah menjadi babi hutan. Oke? Meme bisa ditambah meme kece hutan. Bisa. Kitabmu 50 tahun akan datang saya tidak bisa bayangkan seperti apa jadinya. 100 tahun akan datang saya tidak bisa tahu seperti apa modelnya. Ya, sekarang aja cula badak berubah menjadi tanduk kerbau. Itu gimana itu? Jauh beda kali. Gimana 500 tahun kemudian? Tapi Al-Quran, Muhammad tak boleh ditambah-tambahin bin Abdullah. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena memang sudah diwahyukan seperti itu. Paham? Oke, kalau begitu saya tanya, di manakah ayatnya pada masa itu hanya nama Muhammad saja yang ada nama Muhammad, yang lainnya tidak ada. Dasarnya apa? Hadis atau Quran? Tunjukkan dong kalau memang benar-benar omongan Anda itu pada masa Muhammad itu tidak ada lagi nama Muhammad. Dasarnya dari mana Anda bisa mengatakan demikian? Apa itu hanya asumsi Anda untuk bela diri membenarkan? Artinya yang tidak ada diada-adakan, itu namanya pembenaran ya Bang Zul ya. Itu bukan asumsi. Anda kan mutadin. Ya, dan paparan saya sangat jelas. Sekarang selaku murtadin, coba Anda tunjukkan seorang manusia yang bernama Muhammad sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjuk satu nama. Ayo, ya, tunjuk satu nama yang namanya Muhammad sebelum Abdullah dan Aminah melahirkan seorang anak bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjuk. Kalau ada, saya berhenti menjadi penginjil. Kalau tidak ada, Anda akan tersiar kemana-mana bahwa Anda adalah murtadin kaleng kosong.